Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Di video kali ini kita akan bahas ya, seperti biasanya dua market yang paling utama di cryptocurrency. Jadi stay tune buat teman-teman yang memang tertarik dengan pergerakan Bitcoin dan Ethereum harian. Teman-teman bisa subscribe channel ini dan jangan lupa kita ada grup Discord ya secara free yang teman-teman bisa join ya. Caranya cukup mudah, tinggal klik link yang ada di pin komen ya. Sudah saya sertakan di sana. Saya lebih sering untuk update di sana dan juga teman-teman bisa diskusi dengan saya secara langsung seperti itu. Langsung aja kita coba cek untuk Bitcoin dari potential weekly karena kita sudah masuk hari Rabu ya. Kita akan coba intip-intip. Sebenarnya ini kenaikannya ini saya masih belum terlalu percaya diri ya bahwa ini masih bisa naik, karena kalau kita lihat ini juga masih berada di area krusial kita untuk koreksi ya, di 59.700 kita masih ada potensial untuk recheck dan membawa Bitcoin itu bisa drop lagi ke bawah ya. Tapi semua ini juga tergantung bagaimana dari closing Bitcoin itu sendiri di minggu ini ya, jadi kita belum bisa berspekulasi dulu. Saya cuma berikan bahwa overall kita belum ya dalam posisi bullish ya untuk saat ini, karena kita juga masih punya satu area trend line di ini 1, 2, 3 dan ada potensial kita akan meretest area trend line tersebut sekali lagi. Dan juga di sini jangan lupa ya teman-teman, ada area support yang sudah berhasil dijebol dan sekarang berfungsi sebagai area resistennya. Jadi ada dua confluence yang cukup penting dan saya kira beberapa hari lagi moving average ini juga akan turun ya. Jadi kita punya 3 confluence yang sangat kuat di sana dan itu berpotensi untuk membawa harga Bitcoin kembali terjek lagi ke bawah seperti itu. Sementara itu yang bisa saya lihat ya. Karena memang kenapa ya kok saya belum begitu optimis, karena memang proses kenaikan yang terjadi di momen-momen bottom ini cuma proses akumulasi ya, atau sideways kalau saya bisa bilang ya. Tapi juga akumulasi. Kenapa? Karena nanti saya coba jelaskan di bagian ETF flow-nya ya. Di area bawah ini, institusi sudah mulai tertarik untuk kembali melakukan akumulasi selama beberapa hari. Itu yang bisa saya lihat. Tapi teman-teman jangan coba untuk happy dulu ya, karena memang kita lihat ya, di momen ini juga ada akumulasi juga waktu itu. Di momen-momen sideways di 60.000. Lalu teman-teman bisa lihat dia drop ke bawah. Ini kan juga sama ya, dia ada akumulasi ya, kita nggak tahu apakah dia drop lagi ataukah dia nanti bisa break dan retest ya. Break ke atas dan retest dengan cukup proper, berhasil bertahan dan tidak menembus area 53.000, lalu dia melanjutkan kenaikannya. Di situ baru kita bisa lihat bahwa Bitcoin memang sudah punya tanda-tanda untuk kembali melakukan reversalnya seperti itu. Tapi yang memang saya mau tekankan di sini bahwa overall pergerakan move kita itu move yang korektif ya, bukan move yang impulsif seperti ini. Kita lihat ketika impulsif itu seperti apa ya, ketika di momen-momen bulan Mei menuju bulan akhir Mei ya, awal Mei sampai akhir Mei, kita lihat dari bottom to top dia sudah naik sekitar 23% dalam hanya waktu kurang dari 1 bulan ya. Kita lihat bottomnya terakhir di tanggal 1 Mei, di tanggal 20 Mei kita sudah mencapai 70.000 lagi. Jadi ini merupakan kenaikan yang impulsif menurut saya. Kurang dari 1 bulan dia naik berapa puluh ribu poin ya, sekitar 13.000 poin ya kurang lebih. Jadi candlestick yang saya suka ketika dia reversal itu seperti ini, banyak candlestick hijau-hijau marubosunya gitu, tidak seperti di momen sekarang ini ya. Kalau momen sekarang ini saya cukup skeptis ya sebenarnya ya, masih belum terlalu optimis lah. Kenapa? Ya karena itu tadi yang bisa saya sampaikan sama teman-teman, bahwa kita itu masih cukup korektif ya. Kenaikan kita yang terbesar itu hanya berkisar, ntar kita lihat 2,83%. Itu dalam satu hari di momen ini. Ini kenaikan yang paling impulsif ya, sekitar 2,83%. Tapi apakah ini sudah cukup? Menurut saya belum ya. Kita masih perlu melihat buyer itu lebih tertarik lagi dan banyak volume yang masuk ke market. Secara volume saya juga lihat di sini cukup decreasing ya, atau berkurang untuk volumenya dibandingkan dengan proses distribusinya waktu lalu ya. Ketika proses distribusi dia naik volumenya, ini mengindikasikan banyak seller yang masuk. Setelah itu ketika dia akumulasi di bawah kembali, ini volumenya cenderung datar dan flat ya, bahkan tidak bisa menyamai volume distribusi sebelumnya. Ini lebih kecil cenderung seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk analisa Bitcoin-nya dari daily time frame. Kalau dari hourly time frame-nya sih ya seperti yang sudah saya bilang ya, area krusial dari Bitcoin ini sekitar 58.300 sampai 59.000 ya, kurang lebih dia sudah sampai retest sana kurang lebihnya.
Jadi harapannya kita bisa lihat ya retest dulu sebelum melanjutkan naiknya ya menuju 60-61 ribu lah. 60 ribu sampai 61 ribu itu menjadi next move dari Bitcoin. Setelah itu kita akan lihat apakah dia reject lagi dengan cukup kencang ataukah cukup korektif untuk penurunannya seperti itu. Jadi masih banyak PR yang perlu dituntaskan dulu oleh Bitcoin apabila kita melihat Bitcoin ini sudah mencapai area bottomnya seperti itu. Itu aja. Lalu dari dominance-nya saya mau bahas di sini. Overall kita masih sideways ya. Jadi ya 56 menjadi target, 54 ini juga menjadi target supportnya seperti itu. Selama masih belum ada make a move ke atas maupun ke bawah sih ya so far masih gitu-gitu aja pergerakannya. Lalu next kita lihat dari Ethereum. Ethereum juga sama ya seperti Bitcoin. Pergerakannya waktu di sini ini cukup korektif menurut saya, bukan pergerakan yang impulsif dan gimana-gimana ya. Kita lihat ketika dia mencoba untuk breakout ya, dia cenderung tertahan di area moving average-nya yang hourly. Setelah itu kita nggak tahu apakah dia reject lagi ataukah dia langsung melanjutkan kenaikannya dengan impulsif ya, seperti itu. Untuk daily time frame-nya ini lebih kelihatan bahwa kita masih banyak rejection ya, banyak seller yang masuk ketika harga mencapai atas ini. Kita terlihat ya, teman-teman bisa lihat banyak ekor-ekor ketika di atas, ini menunjukkan bahwa masih ada seller yang mencoba untuk menekan harga, tapi memang buyer so far masih mendominasi ya, tapi mendominasinya juga nggak terlalu banyak menurut saya seperti itu. Jadi ya kita masih wait and see. Target terdekat ada di 3270, teman-teman bisa catat mark. Di situ juga ada area trendline yang terbentuk di sana seperti itu. Itu untuk Ethereum-nya. Ethereum Bitcoin kita lihat dia juga masih bertahan di area supportnya, jadi so far masih oke ya, masih bagus. Dan yang terakhir kita lihat dari total 3. Untuk total 3-nya kita masih flat ya, cenderung koreksi dan berkonsolidasi kembali di range area box warna orange di sini. Jadi saya akan tandai ya. Ini ada box area Fibonacci dan juga box area konsolidasi. Jadi kita punya dua confluence. Apabila nanti total 3 berhasil breakout ke atas, baru nanti ini cukup menarik untuk kita mainkan untuk skenario ini. Jadi kita bisa mencari long di altcoin yang memang benar-benar mempunyai tren yang cukup bagus seperti itu. Kemarin saya ada info ya bahwa Zero ini cukup menarik ya. Dan ternyata saya in ya memang ya di Zero, tapi ternyata saya kena stop loss, kena liquidity sweep ya di area bawah karena stop loss saya terlalu mepet ya. Saya ambilnya karena di 15 menit untuk area stop lossnya, jadi saya taruhnya mepet dan ternyata harga nggak langsung dibawa naik ya. Ya ini kejelekan ketika market cryptocurrency ini punya volume yang kecil, ini gampang dan rawan dimanipulasi ya. Dia cenderung dibawa turun dulu, bahkan sweep liquidity sehingga stop loss saya kena. Lalu teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Harga langsung naik sesuai skenario yang sudah kita lihat sama-sama di live kemarin seperti itu. Jadi diambil liquidity sweep, setelah itu langsung naik atas dengan impulsif sekitar berapa persen? Ya teman-teman bisa lihat 18% ke atas, dan bahkan ini kayaknya sudah all time high baru ya, all time high baru untuk Zero. Dan saya masih tetap watchlist sih, nggak masalah ya, saya kena stop loss, nanti kita akan coba cari lagi di lain kesempatan seperti itu. Jadi teman-teman yang kemarin misalnya taruh stop lossnya lebih rendah lagi ya, harusnya teman-teman sudah profit sih. Saya kena liquidity sweep, jadi ya it's okay, nanti kita akan coba cari lagi di momen selanjutnya, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat ya apa insight yang memang kita jabarkan di sini. Terakhir ya, saya lupa untuk ETF flow-nya, ini yang saya coba tunjukkan ke teman-teman kenapa di area 53.000 itu institusi sudah mulai tertarik ya. Kita lihat di momen 2 hari terakhir, BlackRock ini akumulasinya lumayan masif ya dibandingkan 1 bulan yang lalu di bulan Juni. Dia cenderung wait and see 000 semua ya, masuk sekitar 80 miliar ini yang paling besar. Setelah itu kita nggak melihat lagi angka yang sangat besar masuk kecuali di tanggal 8 dan 9 Juli. Jadi kita lihat ya, di 8 dan 9, 187 dan 121 ini total sudah 300 miliar dolar mereka inflow. Lalu ketika kita coba bandingkan ya dengan yang lainnya, Fidelity juga masuknya lumayan masif ya, 3 hari ke belakang dia masif. Setelah itu kita lihat yang lainnya juga mengikuti kecil-kecil seperti itu. Bahkan JTBC sempat inflow ya sekitar 25 miliar, tapi ya hari ini distribusi lagi gitu. Jadi ya kadang-kadang beli, kadang-kadang lebih banyak jualnya masih untuk sekarang untuk GTBC-nya gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap. Tapi yang memang saya lihat itu selalu untuk BlackRock dan juga Fidelity ini yang saya coba pantau setiap hari untuk pergerakannya 2,
institusi ini yang paling besar ketika mereka akumulasi. Ini terlihat ya, ini 18.000 ya totalnya mereka. Ini 9.000, yang lainnya kecil-kecil ya, cuma 2.000, 2.200, dan bahkan semakin lama semakin kecil. Jadi ya yang paling besar BlackRock sama Fidelity ini yang paling memegang peranan penting untuk inflow dari ETF-nya. Seperti itu. Total kita sudah inflow 3 hari berturut-turut. Ini yang membuat Bitcoin ya harusnya dia bisa relief rally dulu untuk sementara ya, karena ini yang menahan harga untuk tidak drop lebih jauh lagi di 3 hari terakhir. Jadi yang menahan harga itu sebenarnya ketika institusi tersebut, ini yang membuat harga naik. Naiknya kecil tapi ya nggak terlalu besar. Memang karena kita lihat ya, meskipun inflow-nya besar, ada pemerintah Jerman, ada isu Mt. Gox distribusi, lalu ada dari miners juga yang buang barang, ada US government juga kayaknya yang juga mulai transfer Bitcoin, tapi saya juga nggak tahu, saya nggak punya datanya juga. Dia inflow atau outflow, tapi kayaknya dia mau outflow juga. Jadi ada banyak berita bahwa ada institusi besar yang memang lagi out dari market ya, dan itu mereka yang menampung itu ya dari ETF ini yang harusnya bisa menampung harga. Jadi ya ini kita lihat ada perpindahan barang ya dari institusi besar ke ETF seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa membantu ya untuk teman-teman. Kalau teman-teman mau kita adakan live streaming, teman-teman bisa coba bantu saya. Ya kali ini kita coba capai 30 likes lah ya. 30 likes, nanti kita akan coba schedulekan untuk live streamingnya sama-sama seperti itu. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.